Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Perseteruan antara AHY dan Denny Siregar pun berlanjut. Putrinya diolok-olok, pihak dari AHY pun siap melaporkan Denny Siregar ke Barreskrim Polri. Pihak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan mengambil langkah hukum terhadap Denny Siregar yang telah mengolok-olok anaknya Almira Yudhoyono di media sosial pada Sabtu 2 Mei. Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Hukum Ardi Mbalembut mengemukakan bahwa dirinya telah ditunjuk sebagai kuasa hukum AHY untuk melaporkan perkara tersebut ke kepolisian. Ardi pun juga mengatakan pihaknya akan menuju ke Barreskrim Polri pada hari Selasa 5 Mei untuk membuat laporan dengan terlapor Denny Siregar. Saya ditunjuk untuk menangani perkara ini oleh Pak AHY dan siang ini akan membuat laporan ke Barreskrim Polri, tutur Ardi kepada redaksi hari Selasa 5 Mei. Sebelumnya istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Anissa Pohan, meradang lewat akun Twitternya. Anissa bereaksi lantaran putrinya Almira Yudhoyono menjadi bahan olok-olokan Denny Siregar. Anissa pun membuat cuitan menanggapi cuitan Denny Siregar yang menyentil surat Almira kepada Presiden Joko Widodo agar melakukan lockdown dengan berharap tak ada lagi korban yang jatuh. Bapak udah, anak udah juga. Sekarang cucu juga dikerahkan. Kalau ada cicit juga bisa ikutan minta lockdown. Demikian cuitan Denny Siregar yang ditanggapi Anissa. Menurut Anissa, cuitan tersebut muncul karena Denny Siregar tidak membaca secara utuh berita terkait surat Almira. Teman-teman, ini contoh manusia yang tidak membaca isi materi secara utuh. Jelas di situ ada mengenai Almira yang mendapat tugas dari sekolahnya untuk membuat masukan kepada Presiden mengenai memilih tentang lockdown. Dan konten ini adalah tentang Hari Pendidikan. Anda punya anak enggak? Kata Anissa lewat akun Twitternya pada hari Senin 4 Mei. Tak hanya itu, Anissa juga mempertanyakan peran dan juga sumbangsi Denny Siregar bagi bangsa ini. Denny, lanjut Anissa, hanya melakukan provokasi kepada masyarakat. Saya ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh Denny Siregar untuk negara ini selain provokasi di sosial media. Abang bisa kasih solusi atau aksi nyata bantu masyarakat dalam kondisi negara sedang susah, atau lebih baik diam dibanding menyerang anak kecil dengan konten yang ngawur. Begitu kata Anissa. Tak hanya itu, protes juga dilayangkan ke Presiden Jokowi. Kepada Jokowi, Anissa menegaskan tidak terima Almira diperlakukan demikian. Pak Jokowi, saya sebagai seorang ibu dan warga negara Bapak, saya protes terhadap tindakan Denny Siregar yang saya dengar seorang simpatisan Bapak, tapi membawa anak saya yang di bawah umur untuk dijadikan bahan olokan politik dia. Tandas Anissa. Sementara itu dipantau melalui akun Twitternya, Denny Siregar mencuit bahwa hampir semua pihak di Partai Demokrat menyerang dirinya. Begitulah Denny Siregar yang langsung kalap kalau junjungannya disinggung. Anak seumur jagung pun juga ikutan dibully. Pembulian yang dilakukan pegiat media sosial Denny Siregar terhadap putri Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan Anissa Pohan, Almira Tunggadewi Yudhoyono di media sosial dinilai sangat berlebihan. Pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, merasa prihatin atas sikap yang ditunjukkan oleh Denny Siregar terhadap cucu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu. Sikap yang ditunjukkan Denny menurut saya kalap. Tidak boleh sedikit pun orang menyentuh dan menyinggung Presiden Jokowi. Sampai anak seumur jagung di bawah umur pun menjadi objek perundungan. Begitu kata Saiful Anam kepada redaksi pada hari Selasa 5 Mei. Apalagi lanjut Saiful Anam, tulisan yang disampaikan Almira Yudhoyono kepada kepala negara masih dalam ruang lingkup pendidikan yang merupakan tugas dari sekolah. Apapun keluarga AHY, dia juga warga negara. Apalagi anak-anak memiliki hak berpendapat, berkembang dan mengembangkan diri. Selain itu, ranahnya juga masih dalam ruang lingkup pendidikan. Anak AHY mengatakan demikian yang saya baca karena diberikan tugas oleh sekolah. Begitu tuturnya. Saiful Anam pun juga mengaku heran dengan perundungan yang dilakukan Denny Siregar di media sosial atas pendapat yang disampaikan oleh putri AHY itu. Apa tidak boleh seorang anak yang kebetulan kakeknya adalah seorang mantan presiden dan ayahnya ketua umum partai berpendapat? Tanyanya secara heran. Bahkan perundungan tersebut sangat tidak berbanding dilakukan oleh Denny Siregar terhadap anak berusia 11 tahun.
Maka tidak seharusnya Denny mempersoalkan itu dan membesar-besarkan itu. Tidak hanya itu, sekelas Denny apa mau tarung atau gulat dengan anak kecil? Bukan lawannya pun saya kira. Pungkas Saiful Anam. Denny Siregar kecewa sama kinerja Jokowi dan para menterinya. Akhirnya pun panggung dimanfaatkan oleh Anies tahun 2024. Pendukung Jokowi Denny Siregar sepertinya nggak bisa nih menyembunyikan kekecewaannya yang sangat-sangat mendalam terhadap periode kedua Jokowi yang sudah berjalan 100 hari ini. Hihi, gimana tuh? Hal itu disampaikan Denny Siregar dalam channel YouTube-nya, bahwa ia menilai 100 hari pemerintahan Jokowi yang ditayangkan pada 30 Januari 2020. Menurutnya, jargon periode kedua Jokowi Indonesia Maju itu cuma jargonnya aja yang gagah, tapi pelaksanaannya bikin malu. Kata Denny, di periode kedua ini, baik Presiden Jokowi maupun para menterinya tidak ada yang membanggakan. Tidak seperti periode pertama Jokowi, di mana publik pun terkesima dengan pembelian Freeport dan juga sepak terjang Menteri Susi. Jokowi dan menterinya pun tampil sebagai hero. Tapi sekarang semuanya loyo, tak ada yang jadi hero di mata publik. Kinerja Jokowi dan para menterinya yang buruk ini, kata Denny, dimanfaatkan Anies untuk tampil dan mencuri perhatian publik. Kekosongan narasi dari para menteri inilah yang membuat Anies Baswedan dengan leluasa memanfaatkan panggung untuknya di Pilpres ke depan. Begitu kata Denny Siregar. Anies lagi yang kena ya kan? Denny kecewa, Anies pun terus meroket. Sementara nggak ada tokoh atau sosok lain yang bisa meraih simpati publik. Padahal kata Denny, para pemilih di pemilu atau Pilpres itu mayoritasnya pemilih emosional, bukan rasional. Sisi emosional ini sekarang yang menguasai panggung Anies. Kalau dibiarkan, wah bisa kejadian betul Anies Presiden RI 2024. Nah, cuplikan dari video yang ditampilkan Denny Siregar ini pun diunggah oleh akun @asmara1701 di Twitternya. Nih orang nggak salah minum obat kan? Yuk kita aminkan saja guys, semoga Pak Anies Baswedan maju Pilpres 2024 tanpa halangan. Amin. Padahal nih ya gengs, di tanggal 6 Januari 2020 kemarin Denny Siregar udah blak-blakan mengungkap enaknya jadi Jokowi tuh kayak apa. Penulis yang juga pegiat media sosial Denny Siregar mengungkap enaknya jadi Jokowi. Sebutan buat pendukung Jokowi. Pria kelahiran Medan 3 Oktober 1973 yang dikenal sebagai Panglima Cebong itu mengatakan Jokowi itu penuh warna. Saya tadi masuk kok ramai sekali. Saya pikir di surga atau apa ya? Kok ada 72 bidadari? Itulah enaknya jadi Jokowi. Canda Denny Siregar saat menjadi pembicara dalam Kilas Balik 2019 yang dikutip dari redaksi pojok1.id dari channel YouTube Cokro TV Senin 6 Januari. Penulis buku Tuhan dalam Secangkir Kopi itu lantas membandingkan pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo Subianto. Saya kebayang kalau jadi pendukung Prabowo, mungkin pakaiannya putih semua ya dengan jenggot yang panjang-panjang. Di belakangnya ada Bang Japar, tegang semua situasinya. Karena ini Jokowi kita warna-warni, kita semua ceria, apalagi kita menang. Kalau menang kita bebas. Tambah Denny. Denny juga menyebut dirinya termasuk orang yang menikmati kemenangan Jokowi. Ia memaklumi apabila kekurangan Jokowi dalam memimpin Indonesia. Biarkan Jokowi melaksanakan tugasnya sekarang. Kalaupun ada hal-hal yang kurang, saya pikir itu biasa. Tidak ada yang sempurna di awalnya. Saya yakin Pak Jokowi sekarang sedang melakukan semua yang terbaik menurut dia. Termasuk bagaimana merombak pemikiran-pemikiran mindset dari budaya lama ke budaya baru. Ia pun juga mengucapkan selamat kepada Nadiem Makarim yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ia pun menyebutkan pendidikan di Indonesia butuh sesuatu yang baru, tidak bisa lagi bermain dengan konsep-konsep lama yang terbukti pun sudah gagal menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Nah sekarang enak jadi Jokowi, kan katanya lagi kecewa. Masih enak apa enggak ayo Den?